Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, khususnya untuk yang researcher atau peneliti pemula dan juga para siswa S1 yang akan membuat skripsi. Topik sesi kita hari ini, kita akan membahas bagaimana metode penelitian kedua, yaitu analisis servikual hingga terbentuknya host of quality, di mana teori kita ambil dari Valery Zetemal dan Parasuraman dan Leonard Berry. Itu judul bukunya biasanya Delivering Quality Service, Balancing Customer Perception and Expectation, atau kita juga bisa menggunakan buku Profesor J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Dan ini favorit untuk manajemen kualitas jasa, desain servikual QFD dan Kano oleh Tony Wijaya. Kita akan rangkum 3 buku ini dijadikan satu tulisan di jurnal nanti. Kita lihat aja di materi berikut ini. Metode penelitian yang kedua adalah analisis servikual Kano dan QFD. QFD adalah Quality Function Deployment. Servikual adalah Service Quality. Ini adalah metode yang juga cukup populer untuk menentukan suatu kualitas layanan pelanggan. Paling tidak ada 12 tahapan dalam mengerjakan servikual sampai ke host of quality. Yang pertama adalah menentukan judul seperti metode yang lain. Judul yang pertama kita ambil adalah analisis kinerja pelayanan terhadap kepentingan pelanggan unit lost and found pada PT Jasa Angkasa Semesta. Yang kedua, analisa standar keselamatan angkutan darat bagi barang berbahaya di PT WMI. Dan yang ketiga, combination of servikual and Kano model for quality function deployment of improving the quality of certification of transporting dangerous goods permit for airline operated in Indonesia. Untuk judul 1 dan 2 cukup sampai diagram Kartesius, sedangkan yang ketiga kita akan bahas sampai host of quality. 2 adalah menentukan variabel dimensi dan indikator, di mana dalam judul pertama itu ada variabel kinerja kualitas jasa pelayanan, terdapat 5 dimensi, yaitu keandalan reliability, ketanggapan responsiveness, keyakinan confidence, empathy, dan berwujud tangible. Sedangkan kepentingan pelanggan itu mewakili semuanya juga. Sedangkan untuk judul kedua dan ketiga, di servikual dimensi itu seperti tangible, kemudian reliability, responsiveness, kemudian assurance, dan empathy, semuanya ada di situ, ya. Itu adalah 5 dimensi yang sering digunakan dalam analisis servikual. Ketiga adalah menyusun kuesioner dari variabel atau dari dimensi yang kemudian diwujudkan lagi ke dalam indikator, kemudian disusunlah pernyataan itu. Kemudian jawaban dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana dibagi juga menjadi 2 bagian, persepsi dan dalam pelayanan, kemudian yang kedua harapan pelanggan. Itu untuk judul pertama, tetapi akan berlaku untuk judul kedua dan ketiga. Yang keempat, dalam menentukan jumlah responden sampel sama dengan metode penelitian yang lain juga. Bila dia deskriptif minimum 10%, bila korelasional sebanyak 30 subjek minimum. Dan kelima, setelah kita menentukan jumlah responden atau sampel, maka berikutnya adalah melakukan yang disebut menghitung hasil kuesioner tersebut. Nah, ini contoh dari judul 1, kita akan menghitung tingkat persentase tingkat kesesuaian selisih antara tadi persepsi pelayanan dan harapan pelanggan. Hasil itu diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 92,47%, yang berarti kinerja pelayanan yang diberi oleh divisi Lost and Found sudah baik dan sudah mendekati harapan penumpang. Di judul kedua kita lihat ada kenyataan pelayanan dan harapan atau kepentingan pelanggan, kemudian ada nilai atau gap dari
selisih dua variabel tersebut. Kemudian bisa dibuat grafik, kemudian dihitung juga customer service index-nya sesuai dengan range yang sudah ditentukan. Nah, sedang untuk judul ketiga, cara menghitung hasil kuesionernya juga bisa sama di sini. Bisa juga digunakan grafik yang menentukan mana gap yang paling besar di antara 5 dimensi tersebut. Berikutnya, yang keenam adalah membuat diagram IPA 4 kuadran atau diagram Cartesius, di mana diagram tersebut terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran A di situ adalah wilayah yang dianggap penting atau prioritas utama. Kemudian kuadran B itu juga yang dianggap penting dan sudah sesuai. Kemudian kuadran C adalah yang dianggap kurang penting dan kinerjanya kurang istimewa. Sedangkan kuadran D adalah yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan berlebihan. Kita akan meneruskan berikutnya. Terus untuk yang judul ketiga, kita akan lanjutkan ke diagram Kano, di mana diagram Kano juga ini dibuat berdasarkan hitungan implisit dan eksplisit kepentingan pelanggan, dan terdiri dari 4 kuadran juga, di mana di kuadran atasnya itu atraktif dan performance 1, di bawahnya ada performance 2 dan basic. Selanjutnya yang ke-8, setelah diagram Kano dibuat, kita akan membuat atau merefleksikan diagram IPA dan Kano tersebut ke dalam tabel penolong sebagai berikut. Diagram IPA yang diambil hanya di kuadran A saja, dan dalam diagram Kano yang diambil adalah kuadran basic dan prioritas 1 saja yang akan dikombin. Nah, setelah dikombin, hasilnya dari 27 atribut sekarang menjadi 15 indikator saja atau 15 atribut. Yang ke-9, kita akan melanjutkan dengan membuat 2 matrik WOT, yaitu matrik kebutuhan atau persyaratan pelanggan atau voice of customer, di mana yang WOT pertama terkait dengan Serviqual WOT concept dan yang kedua terkait dengan Kano WOT concept, di mana terlihat Kano di sini lebih banyak. Yang ke-10, kita juga akan melanjutkan dengan membuat 2 how metric, yaitu metrik teknik gambaran tindakan yang direkomendasikan atau technical descriptor, di mana di sini ada yang pertama Serviqual house concept dan yang kedua Kano house concept, dan juga otomatis Kano lebih banyak daripada yang Serviqual. Dan yang ke-11, setelah kedua matrik tersebut dibuat, baik yang WOTS maupun how, kita akan mengembangkan hubungan antara matrik WOTS dan how itu pada kedua konsep dan hubungan antar house. Kita lihat di sini Serviqual concept WOTS versus host dibuat dan Kano konsep WOTS versus host, dan hubungan antar host yang seperti atap rumah terbalik. Pada hubungannya disimbolkan dengan simbol-simbol strong, kuat, moderate, rata-rata, dan weak atau lemah. Hubungan antar host pengaruhnya positif sangat kuat, dan pengaruhnya negatif. Yang terakhir adalah membuat matrik rumah kualitas atau house of quality yang terdiri dari 5 bagian: 1 WOTS, 2 house, 3 correlation matrix what and how, 4 correlation roof matrix house relationship, dan kelima customer requirement priority. Dan ini dibuat berdasarkan struktur QFD untuk membantu tim proyek menyusun, mendefinisikan, mendesain, dan menghasilkan produk jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, itu tadi analisis Serviqual hingga house of quality, termasuk Kano di dalamnya. Dan house of quality ini ditujukan untuk melakukan atau menilai tindakan perbaikan yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk meningkatkan kebutuhan pelanggan dengan pembobotan yang tepat. Kita ketemu pada season riset berikutnya. Bye-bye.